Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 7 saham di harga 300-an rupiah yang cukup menarik. PBV-nya rendah, bagi dividen bagus dan mampu cetak laba besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Yang pertama adalah SIMP yang bergerak di bisnis consumer non-cyclicals. Saham ini listing pada tahun 2011. Nah, kepemilikan saham di masyarakat sekitar belasan hingga puluhan persen. Kinerja di tahun 2023 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2020. Untuk net profitnya sekitar 437 miliar rupiah. Aspek dividennya 3,9% per 10,2 dengan PBV 0,35 kali. Artinya, harga 378 hanya 0,3 kali dibandingkan modal per lembarnya sekitar seribuan rupiah. NPM 3% dengan ROE 3% juga. Profitabilitas yang sangat rendah, tapi DER-nya masih cukup normal dengan angka 83%. Untuk historical dividen, saham ini cukup konsisten meskipun sempat absen pada beberapa tahun, seperti tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, terkait harga saham dalam 5 tahun masih turun 27% dan turun 8,7% selama tahun 2023. Saham kedua adalah MTLA dengan harga saham 394, listing sejak tahun 2011 dan bergerak pada bidang properti dan real estate. Nah, kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an persen. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan sama dengan tahun 2022 dan angka tersebut bisa dikatakan menjadi yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Net profitnya sekitar 300 miliar rupiah, dividen yield 2,6% per 7,5 dengan PBV 0,6 kali. Artinya, harga 394 hanya 0,5 dari modal per lembarnya sekitar 608 rupiah. Angka NPM 23 dengan ROE 8%. Angka profitabilitas memiliki perbedaan yang cukup jauh sehingga teman-teman harus analisa lagi di laporan keuangannya. Untuk rasio DER-nya masih normal dengan angka 40%. Terkait historical dividen, saham ini cukup konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Kinerja harga di tahun 2023 masih naik 2%, tapi masih turun 3,9% selama 5 tahun. Saham ketiga adalah ELSA dengan harga 390 yang bergerak di bisnis jasa energi dan listing sejak tahun 2008. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an persen. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan profit sekitar 406 miliar rupiah. Dividen yield sekitar 13,2% per 5,2 dengan PBV 0,6 kali. Artinya, harga 390 hanya 0,66 kali dari modalnya 593. NPM dan ROE-nya juga cukup tidak sejalan, di mana NPM 4% tapi ROE-nya 12%. Dan sebagai catatan, angka DER-nya sudah tinggi dengan angka 115%, yang berarti hutang lebih besar dari modal perusahaan. Terkait historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Untuk harga sahamnya masih naik 25% selama tahun 2023, tapi hanya naik 2% dalam 5 tahun terakhir. Saham keempat, NRCA yang bergerak di bisnis infrastruktur dan listing sejak tahun 2013. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar belasan persen. Dan untuk kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan profit sekitar 82 miliar rupiah. Untuk dividen yield-nya 12,5%, angka yang bisa dikatakan menarik. PER-nya 7,6 dengan PBV 0,7 kali. Artinya, harga 336 hanya 0,71 kali dari modalnya dengan angka 474 rupiah. Nah, untuk rasio DER-nya bisa dikatakan sudah cukup tinggi dengan angka 92%. Artinya, modal hampir setara dengan total hutang yang mereka miliki. Rasio profitabilitasnya juga tidak terlalu menarik dengan NPM 4% dan ROE 9,2%. Terkait historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya, kinerja harga saham dalam 5 tahun masih turun 14%, meskipun sudah naik 11% selama tahun 2023. Saham kelima adalah WOMF dengan harga 368 yang bergerak di bisnis pembiayaan dan listing sejak tahun 2004. Nah, untuk kinerja keuangannya diproyeksikan kinerja di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan laba 141 miliar rupiah.
Dividen yieldnya 4,6%, per 6,8 dengan PBV 0,8 kali, yang artinya harga 368 adalah 0,8 kali dari modal per lembar yang mereka miliki. Rasio profitabilitas NPM 10% dengan ROE 11%. Angka yang bisa dikatakan tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Tapi DER-nya sudah tinggi dengan angka 312%, mengingat saham ini bergerak di bisnis pembiayaan. Terkait historical dividen, WOMF cukup konsisten membagi dividen meskipun sempat absen di tahun 2021. Kinerja di tahun 2023 masih naik 42% untuk harga sahamnya dan masih naik 16% dalam 5 tahun terakhir. Saham ke-6 KKGI yang bergerak di bisnis batu bara dan listing sejak tahun 1991. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an%. Nah, untuk kinerja di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Profitnya sekitar 422 miliar rupiah. Dividen yield 6,5% per 3,3 dengan PBV 0,8 kali. Artinya harga 382 hanya 0,8 kali dari book value yang mereka miliki. Rasio profitabilitasnya cukup baik dengan angka NPM dan ROE di atas 10%. Dan DER-nya juga masih rendah dengan angka 37%. Terkait historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan di tahun 2021 mereka sempat membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Kinerja harga saham masih turun 4,5 selama tahun 2023 dan masih naik 2,6 dalam 5 tahun terakhir. Saham ketujuh adalah AMAK yang bergerak di bisnis asuransi dan listing sejak tahun 2005. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar belasan persen. Kinerja di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian profit 114 miliar rupiah. Nah, untuk dividen yield-nya sekitar 6,6% per 9,8 dengan PBV 0,8 kali. Untuk aspek profitabilitasnya bisa dikatakan cukup baik dengan angka NPM 16% meskipun ROE-nya hanya 9% saja. Tapi ingat, DER-nya sudah tinggi dengan angka 209% mengingat perusahaan ini adalah asuransi. Terkait historical dividen, saham ini cukup konsisten membagi dividen sejak tahun 2020. Nah, dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya masih turun 13% dan masih turun 16% di tahun 2023. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.